Apa pelajaran dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya laila, pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil haram, sekarang di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa sekarang di Palestina. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina 1.500 kilometer. Yang nggak percaya, ukur sendiri. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa dilaksanakan Isra Mi'raj? Ada orang yang mengatakan Isra Mi'raj karena Nabi mau naik ke atas menemui Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy. Kita ahlus sunnah wal jamaah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang menyusun secara struktur, secara sistematis, secara mudah dari Quran dan sunnah, maka kita bermazhab fikih mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Secara akidah kita ikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Allah tidak di atas, Allah tidak duduk di arasy. Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan mau menemui Allah, tapi karena apa? Ayat ini menjawab, linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kalau dikatakan Allah ditemui di atas arasy, lalu bagaimana dengan Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di atas bukit Tursina? Maka makna Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy, artinya Allah maha kuasa. Bagaimana dikatakan Allah di atas arasy? Padahal arasy itu makhluk, arasy itu ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah di atas arasy, sebelum arasy ada, Allah di mana? Sebelum tempat dan waktu diciptakan, Allah di mana? Allah sudah ada tanpa tempat sebelum tempat itu ada. Maka ketika tempat itu ada, Allah tidak berpindah kepada tempat. Itulah akidah ahlus sunnah wal. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam surat An-Najm, naik ke Sidratul Muntaha. Tidak sampai satu malam, pulang lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang belum masuk Islam, semua abu-abu yang ada di kota Makkah itu mendustakan perjalanan itu. Tidak mungkin. Mereka perintahkan, hai Muhammad, kalau memang benar engkau Isra Mi'raj, angkat kakimu sebelah. Nabi angkat kakinya sebelah. Setelah itu mereka katakan, angkat sebelah lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kaki diangkat dua-duanya, pasti jatuh. Kalau mengangkat kakimu dua-dua saja tidak sanggup, bagaimana mungkin kau bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Mengapa orang Makkah itu susah memahami Isra Mi'raj? Jawabannya banyak, tapi jawaban yang simpel adalah karena mereka tidak pernah naik pesawat. Andai Abu Jahal, Abu Lahab pernah naik pesawat sekali aja, insya Allah itu dapat dia cerna. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha turun kembali, dia tidak sendirian, tapi dia diterbangkan. Maka bunyi ayatnya bukan sara yasiru, tapi asra yusri. Sara yasiru, berjalan sendirian. Asra yusri, diperjalankan. Nabi Muhammad itu jalan sendirian atau diperjalankan? Diperjalankan.
Termasuklah Ustadz Abdul Somad bisa sampai ke pondok pesantren Al-Jauhari. Jalan sendirian atau diperjalankan? Diperjalankan hingga sampai kemari. Maka untuk memahami Al-Quran tidak cukup hanya sekedar nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, tapi juga ilmu pengetahuan teknologi canggih. Semakin canggih dunia modern, semakin maju pesawat terbang, semakin hebat teknologi, maka Isra Mi'raj semakin masuk akal. Betul apa tidak? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Muhammad diperjalankan. Jibril itu adalah malaikat, dan malaikat itu dari nur. Apa beda nur dengan nar? Nar api, nur cahaya. Nur cahaya. Nur cahaya. Jibril alaihi salam. Apakah mungkin Jibril membawa cahaya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga cahaya. Sesuai dengan doanya dalam sholat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, waj'alni nura. Dalam riwayat lain, waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Jibril cahaya, Nabi Muhammad cahaya. Bagaimana dengan burak? Burak diambil dari kata al-barqu. Bapak ibu semua anak-anak santri hafal ayatnya. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Hampir saja barqu, kilat, menyambar mata mereka. Burak, kilat, cahaya. Jibril, makhluk nur, cahaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nur di atas cahaya. Tiga cahaya melakukan perjalanan. Berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra Mi'raj? Tidak sampai 1 detik. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa memahami Isra Mi'raj? Jawabannya simpel, karena Abu Jahal tidak pernah terdaftar di SMP negeri manapun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita jadi paham kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngerti Isra Mi'raj. Karena nggak pernah naik pesawat. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak ngerti Isra Mi'raj? Karena tidak terdaftar di SMP. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham Isra Mi'raj? Karena tidak bisa membaca. Siapa yang tidak percaya Isra Mi'raj, maka berarti dia tidak percaya ayat yang pertama dari surat Al-Isra. Siapa yang tidak percaya pada satu ayat Al-Quran, maka berarti dia kafir. Mudah-mudahan setelah mendengar ceramah ini dia balik menjadi mukmin kembali insyaallah. Amin. Wahai engkau yang sudah memperjalankan dia di tengah malam, dan ketika dia sampai di Masjidil Aqsa, dia melaksanakan sholat, makmum-makmumnya adalah nabi-nabi. Wa antal imam, dan engkaulah yang menjadi imamnya. Mereka berkata, kami percaya kepada Musa. Mereka berkata, kami percaya kepada Isa. Maka turunlah ayat, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka puncak iman adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dibawa naik. Dalam perjalanan itu macam-macam dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi melihat ada seorang yang kukunya panjang dari besi, dia cakar wajahnya. Lalu kemudian, siapa ini wahai Jibril? Inilah orang yang suka mengolok-olok. La talmizu anfusakum, jangan kamu ejek dirimu,
Jangan kamu olok-olok dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya sendiri? Mana ada orang mau mencakar dirinya sendiri? Ketika engkau mengejek temanmu, mengejek tetanggamu, mengejek saudaramu, maka sesungguhnya engkau sedang mengejek dirimu sendiri. Karena tetanggamu, saudaramu, kawanmu, sahabatmu adalah cerminan dirimu. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang tidak baik, maka sesungguhnya dia sedang menunjuk satu jarinya ke depan, dan yang 4 lagi dia katakan, akulah yang tidak baik. Kalau ada perempuan yang tidak pakai jilbab, tetangga dekat rumah, itu yang salah dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa tidak kita belikan dia jilbab? Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah untuk menerima sholat. Kalau puasa cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Haji cukup turun ayat, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sedekah turun ayat, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Tapi kalau sholat tidak cukup turun ayat, tapi diperjalankan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau puasa tinggal diqadha, tidak bisa qadha, bayar fidyah. Tapi kalau sholat tinggal mesti diganti. Saya tidak bisa berdiri Pak Ustadz, sholatnya duduk, takbiratul ihramnya berdiri, Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat, ruku masih bisa, Allahu Akbar. Duduk di lantai nggak bisa, duduk di kursi. Waktu rukuknya tetap, waktu sujudnya baru duduk, Allahu Akbar. Kening nggak perlu nempel ke meja Pak Ustaz? Enggak. Ada juga yang salah paham, katanya kening mesti nempel ke spring bed. Tidak bisa duduk Pak Ustaz, berbaring miring ke arah kiblat, kepala ke utara, kaki ke selatan, badan miring. Miring udah nggak bisa lagi, tulang belakang sakit Pak Ustaz. Telentang aja pakai isyarat mata, pakai kedipan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah nggak bisa lagi Pak Ustaz, baru kita sholatkan. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri.